Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pertanda-pertanda kalau memang saatnya kamu memang ditakdirkan harus punya usaha sendiri. Nah, jadi gini ya, sebetulnya orang punya usaha sendiri itu bukan karena kecelakaan, bukan karena kebetulan, tapi karena mereka itu memang punya sebuah peristiwa yang akhirnya mereka mau nggak mau harus menjadi seorang entrepreneur. Tapi sekali lagi saya katakan tidak semua orang cocok jadi entrepreneur. Tapi biasanya orang jadi entrepreneur itu ada pertanda-pertandanya. Biasanya ada. Nah, siapa tahu pertanda ini ada di dalam diri kalian dan bisa jadi kalian cocok jadi entrepreneur. Tapi sekali lagi, ini bukan acuan pasti, tapi biasanya akan terjadi hal seperti ini. Ya, dan kalau Anda punya pertanda ini, biasanya Anda pertanda kuat jadi seorang entrepreneur. Karena entrepreneur itu profesi yang cukup berat loh ya, guys ya. Jadi Anda harus sadar bahwa nggak semua orang memang cocok jadi entrepreneur. Pertanda yang pertama adalah kamu selalu berpikir kritis. Ya. Jadi kalau misalkan Anda hari ini bekerja sebagai karyawan, Anda melihat ada ketimpangan di perusahaan yang tempat Anda bekerja. Ada kesalahan daripada Anda bisa melihat ada hal-hal yang tidak efektif. Nah, biasanya kalau Anda bekerja di situ, Anda tahu bagaimana celah-celahnya dan sebagainya. Bisa jadi kemungkinan, wah ini kalau company saya sendiri saya perbaiki gini. Nah, itu mungkin bisa jadi pertanda. Tapi tidak selalu orang yang berpikir kritis pasti jadi entrepreneur, tidak. Tapi biasanya orang entrepreneur tuh cara berpikirnya memang cukup kritis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kamu orangnya passionate. Passionate itu orang yang punya gairah, orang yang bersemangat. Ya, jadi biasanya seringkali orang yang bersemangat itu naik karirnya cepat itu kalau di perusahaan. Ya kan? Anda punya jiwa kepemimpinan, punya jiwa leadership yang baik. Bisa memimpin orang banyak, ya kan? Kemudian bisa menjadi teladan, Anda orangnya bergairah, itu passionate. Nah, biasanya kalau Anda melihat lingkungan kerja itu tidak nyaman, mungkin Anda dicap orang yang ngesok, dicap orang yang tidak tepat, dicap orang yang cari muka, ya kan? Penjilat, apapun itu orang lingkungan itu, ya level mereka belum nyampe kamu aja, gitu loh. Orang boleh mengatakan kamu apa, tapi ya sekali lagi, orang yang bisa cuman mengolok, orang yang cuman bisa mencibir, orang yang cuman bisa nyinyir, artinya level mereka nggak maju, mereka cuman di situ-situ aja. Nah, bisa jadi kamu seorang entrepreneur, bisa jadi. Tapi sekali lagi, ini belum tentu orang yang passionate pasti seorang entrepreneur, tapi seorang entrepreneur pasti passionate. Ya, yang ketiga, kamu orang yang sangat termotivasi. Kamu orang paling nggak suka kalau lihat orang itu lembek-lembek, loyo-loyo, kamu nggak suka. Dan orang lemas, orang cenderung tidak termotivasi, Anda biasanya cenderung berbeda. Anda cenderung orang yang melawan arus, Anda bukan orang ikut arus. Orang lain melakukan ini, kamu melakukan hal yang berbeda. Mungkin kamu dicap aneh, mungkin kamu dicap antik, mungkin kamu dicap berbeda, tapi bisa jadi itu pertanda kamu jadi seorang entrepreneur. Tapi sekali lagi, seorang entrepreneur pasti berbeda dengan orang lain. Tapi orang yang berbeda belum tentu jadi entrepreneur. Ya, saya mau tegaskan itu. Yang keempat, kamu merasa stuck atau stagnan di pekerjaanmu sekarang. Biasanya kamu jengkel, kamu orangnya, ini sebenarnya simple. Ini sebenarnya pekerjaan kayak gini nih bisa dikerjakan orang lain. Kenapa? Why should me? Gitu. Nah, Anda merasa kemampuan Anda di atas itu, nah bisa jadi Anda cocok jadi seorang entrepreneur gitu. Sekali lagi, entrepreneur itu adalah orang yang berani melawan arus. Orang yang berbeda, orang yang berani melakukan hal-hal yang orang biasa tidak lakukan. Itu entrepreneur. Contoh di masa corona, pandemi seperti kayak gini, banyak orang lesu, loyo, tapi Anda melihat peluang. Anda melihat setitik cercah di antara kegelapan orang-orang. Anda melakukan something yang different. Nah, itu biasanya entrepreneur. Tapi sekali lagi itu ciri-ciri entrepreneur. Tapi tidak selalu orang yang stuck, gini-gini. Banyak di kantor, saya stuck, saya merasa capek, cocok jadi entrepreneur. Enggak, itu biasanya orang mengeluh aja. Nuntutnya gaji doang yang naik, tapi kerjaannya nggak ada. Jadi nggak selalu ya. Jadi jangan arti statement saya ini dikatakan, saya orang yang stuck, berarti saya cocok dan nggak seperti itu. Ya. Jadi Anda harus bedakan. Yang kelima, kamu berkeinginan tinggi untuk membangun tim Anda sendiri. Jadi misalkan Anda hari ini diberikan sebuah pekerjaan, Anda merasa pekerjaan ini tidak efektif, tidak produktif, Anda melakukan hal yang berbeda. Anda berani melakukan sesuatu yang di luar pekerjaan itu. Anda berani melakukan suatu terobosan di lawan pekerjaan itu. Cocoknya Anda memang seorang entrepreneur karena Anda punya satu cara berpikir yang tidak pada umumnya. Anda melakukan satu cara berpikir yang di luar hal biasanya. Dan akhirnya pekerjaan itulah merupakan sebuah pekerjaan yang harus Anda lakukan
Dan akhirnya kalau Anda lakukan pekerjaan tersebut, otomatis pekerjaan itu Anda bisa lakukan dengan hal yang berbeda dan ternyata lebih efektif. Ketika atasan Anda melihat Anda bisa melakukan satu terobosan yang berbeda, otomatis pekerjaan Anda itu bisa lakukan dengan lebih cepat, efektif, dan hasilnya lebih memuaskan. Nah, itu biasanya Anda punya bibit-bibit seorang entrepreneur. Ya, Pak, berarti pemberontak dong, Pak, di perusahaan. Enggak juga. Pemberontak itu cenderung ke negatif ya, tapi Anda itu cenderung revolusioner. Anda itu cenderung melakukan sesuatu yang belum pernah culture yang dilakukan perusahaan, tapi Anda bisa lakukan. Nah, bisa jadi Anda itu punya bibit entrepreneur. Tapi sekali lagi, orang yang selalu bergesekan, berantem sama atasannya dan sebagainya itu belum tentu punya attitude seorang entrepreneur. Memang entrepreneur itu pasti melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi tidak mungkin ada 2 ekor singa di satu gunung. Pasti berantem. Di satu gunung, 1 ekor singa. Kalau Anda nggak betah, cari gunung yang lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau Anda nggak mau jadi seekor singa, ya cukup jadi anak buahnya raja hutan. Itu aja. Jadi Anda nggak selalu cocok jadi entrepreneur. Nggak salah kok jadi karyawan. Nggak semua orang cocok jadi entrepreneur kok. Nggak salah kok Anda jadi anak buah raja hutan. Kalau anak buah raja hutan tapi posisi Anda tinggi kan juga bagus juga kan? Oke, nah ini demikian insight saya. Semoga Anda mendapatkan pandangan dan motivasi. Dan selalu salam hebat, luar biasa.